Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas HKB 31 kelompok 3 akan melakukan sidang perkara pidana tentang pencurian motor. Saya Maria Claris Howard. Saya Supriyanti. Saya Siti Mariama. Saya Diki Rampala. Saya Sita Dwi Asriani. Saya Siti Najwa Ulia. Saya Iqbal Aditya. Saya Ramadika Panji Negoro. Saya Ranisha Cikalapiani. Jangan lupa saksikan sidang perkara pidana kami. Sekian. Data tertib sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau menerima telepon via HP. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 8. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Terima kasih. Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Oktober 2025, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 177-PID-B-2025-PN Cikarang akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Oktober 2025, sidang perkara pidana nomor perkara 177-PID-B-2025-PN Cikarang atas nama terdakwa Iqbal Aditya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana telah terdapat dalam BAP. Nama saudara Iqbal Aditya, tempat tanggal lahir 27/1993, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Jalan Kalimalang, agama Islam, pekerjaan wirausaha. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya sehat maupun siap. Ini yang mulia, saya sehat. Di rohani, tetap akan mengikuti persidangan. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan pasal 363 ayat KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Saya diserahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Bawa yang mulia.
sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut. Izin bacakan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 59-PID.B/2025-PN Cikarang. Kejaksaan Negeri Cikarang untuk keadilan. Identitas terdakwa: nama lengkap Iqbal Aditya, tempat lahir Palembang, umur dan tanggal lahir 32 tahun, tanggal 27 Juli 1993. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalimalang, agama Islam, pekerjaan wirausaha pendidikan SMA. Penahanan terdakwa Iqbal Aditya ditahan berdasarkan penahanan penyidik sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025. Perpanjang penahanan penuntut umum sejak tanggal 26 Juni 2025 dan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan sekarang. Dakwaan bahwa ia terdakwa Iqbal Aditya pada suatu hari yang tidak dapat dipastikan. Namun sekitar waktu dini hari bertepat di rumah saksi korban Ranisha Cika Alfiani atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang dengan maksud untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu dini hari di dalam perkara yang tertutup yang ada rumahnya, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdakwa Iqbal Aditya memiliki niat untuk mengambil sepeda motor saksi korban Ranisha Cika Alfiani. Poin kedua, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya di waktu dini hari sekitar pukul 04.30 pagi, di mana saksi korban menyadari kehilangan motornya setelah bangun tidur. Poin ketiga, bahwa untuk mengambil barang tersebut terdakwa telah merusak gembok garasi rumah saksi korban dan menghilangkan rantai kunci garasi, di mana pintu gerbang atau garasi sebelumnya telah dikunci oleh saksi korban. Poin keempat, bahwa setelah berhasil masuk, terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor B660FIW milik saksi korban, yang pada saat itu stang motornya sudah terkunci. Poin kelima, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Maria Clarissa Hoar selaku polwan di kediamannya pada tanggal 5 Juni 2025. Dan dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa nomor, plat kendaraan, dan satu buah obeng yang diakui terdakwa digunakan untuk melakukan pencurian tersebut. Poin terakhir, bahwa terdakwa mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor. Perbuatan terdakwa Iqbal Aditya sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikianlah surat dakwaan ini dibuat dan ditandatangani Cikarang 27 Desember 2000. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak Yang Mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim Terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya. Kami terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun, pada persidangan ini kami belum siap. Untuk itu, kami mohon agar persidangan ini ditunda. Bu Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum agar menghadap kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177-PID.B-2025-PN atas nama terdakwa Iqbal Aditya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti
bukti dan saksi-saksi. Saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum? 3 orang saksi yang mulia. Silakan hadirkan saksi pertamanya. Baik yang mulia. Panitia mohon hadirkan saksi pertama atas nama Ranisha Cika Alfiani. Sebagai persidangan. Saksi atas nama Ranisha Cika dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baiklah, saudara saksi. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan saya memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Ranisha Cika Alfiani, tanggal, 22 jenis kelamin, 2023. Jenis kelamin perempuan, umur, 22 tahun, agama, Islam, alamat, pengingin, pekerjaan, pegawai di perusahaan kebangsaan. swasta. Baiklah. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah yang mulia. Kepada petugas panitia agar mengambil tempat. Sudah saksi, silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain yang sebenarnya. Ya, silakan. Bu. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudara saksi apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya yang minta terkait pencurian sepeda motor yang terjadi di rumah saya. Saudara saksi tahu di mana bahwa telah hilang 1 unit sepeda motor Scoopy B6603 FIW? Saya mengetahuinya dan menyadarinya pada saat bangun tidur dini hari yang mulia setelah saya mengecek parkir depan rumah saya. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya sepeda motor saudara? Saya bingung dan marah dan mau mencari siapa mengambil sepeda motor saya. Baik, coba saudara jelaskan. Saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor saudara, apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak? Ada yang mulia, yaitu gembok garasi rumah saya yang sudah rusak. Baik, saudara jaksa penuntut umum silahkan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim terhormat. Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari sepeda motor milik saudara? Iya, Berubah benar. satu plat B6603 FIW? Iya benar mulia, bakal tersebut sepeda motor Scoopy saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu stang sepeda motor saudara sudah terkunci? Benar Bu, saya selalu mengunci stang sepeda motor saya. Saudara saksi, apakah benar Anda menemukan kunci gembok pagar rumah Anda rusak? Iya Bu, saat itu saya menemukan gembok pagar saya sudah rusak pada saat sepeda motor hilang. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami sudah cukup. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada ya, Mbak? Terima kasih kepada saudara saksi. Ingin saya tanyakan, kapan Anda menyadari sepeda motor Anda itu telah hilang atau dicuri?
Pada saat itu sekitar pukul jam 4:30 pagi, saya sedang pergi untuk ke pasar. Saya sudah mendapatkan bahwa fotokopi saya sudah tidak ada di tempatnya. Baik, pada saat Anda mendapati sepeda motor Suzuki Anda tidak ada di tempatnya, Anda juga mendapati gembok Anda terbuka. Apakah pada malam sebelumnya pintu gerbang Anda sudah benar-benar terkunci? Benar, sebelum itu saya selalu mengunci pintu gerbang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Saudara saksi, saya tanyakan lagi, di saat penangkapan ditemukan plat dengan nomor B6603 FIW, apakah benar itu plat nomor sepeda motor Anda yang hilang? Benar, Pak. Apa benar gembok rusak pada saat Anda menyadari sepeda motor Anda hilang? Benar, gembok gerbang saya rusak pada saat saya menyadari Honda Scoopy saya telah hilang. Baik, yang mulai cukup. Baik, silahkan hakim anggota 1 pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Ya, saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga atau saudara terkait hilangnya sepeda motor saudara? Ya, yang mulia, saya sempat bertanya kepada tetangga saya, namun tidak ada mengetahui informasi terkait hilangnya sepeda motor saya. Cukup yang mulia. Silahkan hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak, yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi ataupun ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik, yang mulia. Petugas menghadirkan saksi kedua atas nama Devaldo Hernandez ke dalam persidangan. Saksi atas nama Devaldo Hernandez dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Saya sangat siap, baik. Saya dalam jasmani maupun rohani saya siap mengikuti persidangan. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya meminta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Nama saya Devaldo Hernandez. tempat tanggal lahir, Tempat tanggal lahir Palembang 7 September 2004. jenis kelamin, Jenis kelamin laki-laki, umur, 21 tahun, agama, Islam, alamat, Bekasi, pekerjaan, polisi kewarganegaraan. Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya siap disumpah untuk berjanji menurut agama yang saya anut. Kepada panitia dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya, yang mulia, saya kenal. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak sama sekali yang mulia. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti yang mulia terkait penangkapan saya yang saya lakukan pada tanggal 25 Juli 2025 yang mulia.
Baik, silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada Ibu ya. Saudara saksi, apakah benar Anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa? Iya Ibu, saya bersama rekan ketiga saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ibu. Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2025 Ibu. Di mana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Di kediaman terdakwa Ibu. Apakah saat melakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri? Pada saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali karena sudah dikepung amanah. Baik. Baik, cukup yang mulia pertanyaan dari kami. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Baik saudara saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Iqbal yang melakukan pencurian? Kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar. Apakah ada barang bukti saudara ditemukan di TKP? Ada, saya mencari sesuatu bersama rekan ketiga saya di kediaman terdakwa. Terdapat suatu plat nomor dan obeng-obeng terdakwa. Dari mana Anda tahu bahwa obeng tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh untuk mencuri? Karena terdakwa mengakuinya sendiri saat saya melakukan penangkapan. Baik, apakah benar saudara terdakwa telah mengaku yang melakukan pencurian tersebut? Betul, dia sudah mengakui ketika saya tangkap. Apa saja yang saudara terdakwa akui kepada saudara? Saudara terdakwa mengakui dia sudah beberapa kali mengambil sepeda motor atau mencurinya. Baik, yang cukup. Baik, saudara saksi tadi ada mengatakan jika memiliki satu video CCTV saat pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh terdakwa, apakah benar? Benar sekali yang mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan perlihatkan video CCTV tersebut. Baik yang mulia. Ini merupakan video CCTV dari lokasi tersebut. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah benar itu adalah terdakwa Iqbal Aditya yang berada dalam video CCTV tersebut? Benar ya? Baik, selanjutnya pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak yang lain. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saat melakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri? Ya, pada saat itu terdakwa sedang seorang diri. Baik, cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui? Cukup yang mulia keterangan dari saya segitu. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar ya mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Terima kasih yang mulia. Saudara JPU, silakan dihadirkan saksi ketiga ke ruang persidangan. Baik yang mulia. Petugas mohon hadirkan saksi ketiga atas nama Amalia Barisa keluar ke ruang persidangan. Saksi atas nama Marisa Clarissa Hoan dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baik, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP.
Baik, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Maria Claris Howard, tempat tanggal lahir, Tangerang 20 April 2004, jenis kelamin, perempuan, umur, 21 tahun, agama, Islam, alamat, Bekasi, pekerjaan, warga negara Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah yang mulia. Kepada panitera dipersilakan untuk mengambil tempat. Sudah saksi, silakan berdiri. Saudara ikuti kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberi keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Ya yang mulia, saya mengenal terdakwa. Saudara saksi mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya saya mengerti yang mulia, sehubung dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan penyidikan yang saya lakukan terhadap terdakwa. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah benar saudara melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa? Benar Bu, saya melakukan pemeriksaan. Apakah dalam proses pemeriksaan Anda melakukan penekanan dan pemaksaan? Tidak Bu, kami tidak ada melakukan penekanan dan pemaksaan dalam pemeriksaan. Kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang berlaku. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami sudah cukup. Baik, saudara jaksa penuntut umum, selanjutnya penasihat hukum terdakwa. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Iya, ada juga. Silakan penasihat hukum terdakwa. Baik, saudara saksi, kapan Anda melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa? Ya Pak, saya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2005. Apakah saat melakukan pemeriksaan terdakwa sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak melakukan intervensi? Ya Pak, saudara terdakwa sudah memberikan keterangan yang benar dan tanpa intervensi. Apakah saat melakukan penyidikan terdakwa telah mengakui perbuatannya? Ya Pak, dalam BAP sudah tercantum bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya. Baik, yang mulia, cukup. Baik, saudara hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak yang mulia, cukup. Saudara hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Tidak, yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada lagi, yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan saudara lagi? Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Ya, benar yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Tidak ada, yang mulia. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Ya, kami akan menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Apakah saksi sudah siap? Sudah yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi pertama ke dalam ruang persidangan. Baik yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Risma Aulia ke dalam ruang persidangan. Juga silakan hadirkan saksi atas nama Risma Aulia ke dalam persidangan. Saksi atas nama Risma Aulia dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan
yang ini yang mulia. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP? Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Ismaulia, tempat tanggal lahir, berarti 9 Desember 2003. jenis kelamin, Perempuan, umur, 22 tahun, agama, Islam, alamat, Jalan Raya Kalimalang, pekerjaan, pedagang, warga negara. Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah yang mulia. Kepada Panitera dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya yang mulia, saya mengenal terdakwa. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia, saya hanya sebagai pedagang di komplek perumahan Penyeri Gang X yang kebetulan berdekatan dengan rumah terdakwa. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, seberapa dekat hubungan saudara dengan terdakwa? Hubungan saya dengan terdakwa hanya sebatas pedagang dan pelanggan karena terdakwa sering berbelanja di warung saya. Baik, kemudian apakah saudara mengetahui kegiatan sehari-hari terdakwa? Untuk sehari-harinya saya tidak mengetahui secara pasti Pak. Namun yang saya ketahui terdakwa bekerja serabutan kadang ikut proyek pembangunan jalan, kadang juga ikut lagi bangunan. Apa yang saudara tahu terkait dengan kondisi ekonomi terdakwa? Ya namanya kerja serabutan Pak, tidak terus pegang uang. Kalau di warung saya terdakwa sering utang, tapi terdakwa rajin untuk melunasi utang-utangnya di warung saya Pak. Apakah saudara mengetahui terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya Andi? Ya Pak, saya baru tahu mengetahuinya. Dan saya terkejut karena sepengetahuan saya Mas Iqbal ini rajin beribadah dan di kampung juga sangat baik orangnya dengan warga yang lainnya. Baik, saudara saksi, apakah saudara pernah melihat terdakwa dengan pertanyaan Andi membawa Anda di sepeda motor di kediamannya? Tidak Bu, saya tidak pernah melihatnya. Yang saya ketahui Mas Iqbal ini juga tidak terlalu sering bergaul dengan Andi. Saudara saksi, apakah terdakwa pernah melakukan tindakan pencurian di komplek atau kampung Anda? Kalau menurut saya di kampung tidak pernah ada masalah Bu. Baik, cukup yang mulia. Baik, saudara hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan pada saudara saksi? Tidak ada yang Saudara hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Tidak yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lain? Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi ataupun ahli lainnya. Saudara penasihat hukum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi atas nama Ferawati Andini ke dalam ruang persidangan. Petugas silakan hadirkan saksi atas nama Ferawati Andini ke dalam ruang persidangan. Saksi atas nama Ferawati Andini dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara
saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP. Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Perawati Andini, tempat tanggal lahir, Labuan Bajo, 20 Agustus 1919, jenis kelamin, perempuan, umur, 28 tahun, agama, Katolik, alamat, Jalan Raya Kalimalang, pekerjaan, ibu rumah tangga, warga negaraan. Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Kepada panitia dipersilakan untuk mengambil tempat. Silakan Budi. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Ya, silakan. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, Yang Mulia, saya mengenal terdakwa. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia, saya hanya sebagai tetangga terdakwa, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui aktivitas sehari-hari terdakwa? Yang saya ketahui bahwa Mas Iqbal ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan kadang ikut sebagai buruh proyek, Pak. Dan Mas Iqbal bekerja keras, Pak. Soalnya saya lihat kalau misalnya habis pulang dari proyek, dia langsung mencari pekerjaan tambahan seperti mencuci pakaian, Pak. Selama di kediamannya, apakah terdakwa pernah melakukan hal-hal yang mencurigakan? Tidak, Pak. Terdakwa ini orang yang terbuka dan ramah kepada orang lain. Lantas, apakah saudara mengetahui terkait dengan onderdil sepeda motor yang berada di rumah terdakwa? Saya mengetahui dan saya sempat menanyakan Mas Iqbal, bilang bahwa barang-barang tersebut milik Andi. Baik, saudara saksi, apakah saudara pernah melihat terdakwa keluar bersama rekannya Andi? Pernah sekali, Bu, tapi yang saya lihat Pak Andi yang main ke rumah terdakwa, saya tidak melihat mereka keluar rumah. Apakah terdakwa pernah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap saudara? Tidak pernah sama sekali, Bu. Sesuai yang saya katakan tadi, Mas Iqbal ini ramah sekali orangnya. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, saudara hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak, Yang Mulia. Saudara hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Tidak Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lain? Cukup, Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi ataupun ahli lainnya. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan? Cukup, Yang Mulia. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa pada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177-PID-P-2025-PN Cikarang atas nama terdakwa Iqbal Aditya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa, dipersilakan mengambil tempat kembali di depan.
saudara sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Saya siap jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan ini. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal yang mulia. Saudara terdakwa, apa benar barang ini adalah bagian dari barang yang saudara curi berupa satu buah plat B6603 FIW? Benar yang mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik saudara terdakwa, apakah benar saudara melakukan pencurian? Iya Bu. Baik saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan pencurian tersebut? Sebelumnya saya tidak berencana untuk melakukan pencurian tersebut, tetapi karena saya melihat kondisi rumah yang sepi, saya langsung berniat untuk melakukan pencurian. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor? Pernah Bu, beberapa kali sebelumnya. Saudara terdakwa, coba saudara jelaskan, apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut? Ada bersama rekan saya bernama Adi, yang sekarang masih di PO. Baik, coba saudara jelaskan kronologis saat saudara melakukan pencurian tersebut. Sebenarnya pada tengah malam sekitar jam 12-an, saya diajak keluar oleh teman saya, Adi, tanpa tujuan hanya sekedar cari angin. Nah, lewat di depan rumah, korban saya melihat kondisi rumah yang sepi dan gelap. Terus sehingga menimbulkan pikiran untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah. Kemudian saya masuk dengan merusak gembok pagar rumah terlebih dahulu, lalu membobol sepeda motor Scoopy dengan menggunakan obeng agar bisa dikendarai dan mengeluarkan sepeda motor tersebut. Lalu saya dan rekan saya langsung pergi dari rumah itu. Baik, kemudian saudara apakah motor milik korban itu? Motornya telah dijual oleh teman saya Andi dengan harga 2 juta rupiah. Baik, yang mulia pertanyaan dari kami sudah cukup. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan untuk terdakwa? Ada yang mulia. Silakan. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dalam sejujurnya? Ya Pak, saya sudah melakukan semua dengan sejujur-jujurnya. Baik, saudara terdakwa, apa saat Anda memberi keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya Pak, saya sudah mengakui melakukan pencurian itu dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas. Berarti saat saudara melakukan pencurian itu, benar rekan Anda yang mengajak terlebih dahulu dan Anda yang masuk mengambil sepeda motor dan rekan Anda yang menunggu di luar pagar? Ya Pak, benar. Rekan saya mengajak keluar dan saya masuk ke dalam rumah untuk mengambil sepeda motor Scoopy. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat dan hukum dari tindakan Anda? Ya Pak, saya sangat menyesal. Apakah saudara menyesal setelah melakukan pencurian itu? Saat itu masih belum ada tanda-tanda bahwa ada orang yang terganggu atau terbangun dengan tidak pencurian yang saya lakukan. Baik. Baik, Hakim anggota 1 silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Nah, kepada saudara terdakwa, bagaimana situasi rumah korban saat saudara pergi membuat sepeda motor milik korban? Saat itu masih belum ada tanda-tanda bahwa ada orang yang terganggu atau terbangun dengan tindakan pencurian yang saya lakukan. Baik, cukup yang mulia. Silakan Hakim anggota 2, masih ada yang perlu ditanyakan? Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, tadi Anda mengatakan bahwa sepeda motor milik korban telah dijual dengan harga 2 juta rupiah. Lantas saudara mendapatkan berapa rupiah bagian dari penjualan tersebut? Saya mendapatkan 500.000 dari teman saya yang bernama Adi. Baik, cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak yang mulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutan pada sidang hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya yang mulia, maka kami mohon ke majelis hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami bisa dapat mempersiapkan tuntutan kami ke majelis hakim yang terhormat. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan? Ya, yang mulia, kami setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan. Baiklah, sidang hari ini Sabtu tanggal 6 Desember 2025
kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahu kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177-PIDTB-2025-PN Cikarang atas nama terdakwa Iqbal Aditya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa akan dapat mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan. Surat tuntutan pidana nomor registrasi perkara 177-PIDTB-2025-PN Cikarang atas nama terdakwa Iqbal Aditya, Kepala Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Cikarang untuk keadilan kepada yang terhormat yang mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Cikarang. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177-PIDTB-2025-PN Cikarang atas nama terdakwa, nama lengkap Iqbal Aditya, tempat lahir Palembang, umur dan tanggal lahir 32 tahun, tanggal 27 Juli 1993. Jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Kalimalang, agama Islam, pekerjaan wirausaha pendidikan SMA. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian sepeda motor dengan pemberatan fakta-fakta hukum di persidangan. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut. Berdasarkan benar telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor di rumah saksi korban. Saksi korban menyadari hilangnya 1 unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam dengan nomor polisi B6603FIW pada saat bangun tidur dini hari sekitar pukul 04.30 pagi. Pada saat kehilangan, saksi korban mendapati gembok garasi rumahnya rusak dan rantai untuk menggembok garasi telah hilang. Saksi korban juga memastikan bahwa stang sepeda motornya sudah terkunci sebelum kejadian. Berdasarkan fakta penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa Iqbal Aditya secara sah dan meyakinkan telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan pasal 363 ayat 2 KUHP. Tuntutan hukum berdasarkan uraian di atas, kami jaksa penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan hari ini. Cikarang 27 Desember 2025. Jaksa penuntut umum Sita Dwi Asrani SH. Terima kasih. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Ya Majelis Hakim, kami setuju sidang ini ditunda. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasehat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang sudah ditetapkan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177-PID-B-2025-PN Cikarang atas nama terdakwa Iqbal Aditya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum. Kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum, apakah saudara siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya? Sudah siap yang mulia. Silakan bacakan. Baik.
Nota pembelaan atau pledoi perkara pidana nomor 177-B-B-2025-PN Cikarang kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177-B-B-2025-PN Cikarang. Perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama terdakwa Iqbal Aditya, umur 30 tahun, pekerjaan wirausaha. Disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu 20 Desember 2025 oleh kami penasihat hukum terdakwa Ramadika Panjinegoro, SHMH. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang berbahagia. Dengan penuh hormat izinkan kami menyampaikan nota pembelaan atau pledoi ini sebagai bentuk tanggung jawab profesi dan permohonan keadilan bagi klien kami, terdakwa Iqbal Aditya, setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Pledoi ini tidak bermaksud menghapus kesalahan, tetapi memohon agar hukuman diberikan secara profesional berdasarkan fakta persidangan, kondisi objektif terdakwa, dan prinsip keadilan yang berimbang. Pengantar dan tanggapan atas tuntutan. Kami menghargai dakwaan dan tuntutan disusun oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 363 ayat 2 KUHP mengenai tindak pidana pencurian dan pemberatan. Namun berdasarkan seluruh fakta persidangan, menurut kami tuntutan JPU belum menimbang secara utuh fakta meringankan kasusnya. Yang pertama, terdakwa mengakui seluruh perbuatannya secara jujur sejak pemeriksaan awal hingga persidangan. Yang kedua, terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit dan berperan pasif dalam pencurian. Yang ketiga, terdakwa menyesal dan menyadari sepenuhnya konsekuensi hukumnya. Keempat, kondisi sosial ekonomi terdakwa terbatas, hidup dari pekerjaan harian yang serabutan. Dan yang kelima, rekan terdakwa Andi yang menjadi pelaku utama masih DPO dan perkara ini menunjukkan adanya pertimbangan peran. Oleh karena itu kami memohon agar majelis hakim melihat perbuatan terdakwa secara profesional dan kontekstual, bukan semata-mata formal. Selanjutnya, permohonan hukum berdasarkan asas pemidanaan. 1. Asas profesionalitas. 2. Asas keadilan dan kemanusiaan. Dan asas ultimatum remedium. Dan merujuk pada doktrin teori keseimbangan dan teori tujuan pemidanaan. Maka pidana penjara tidak boleh dijatuhkan semata-mata untuk pembalasan, tetapi harus mempertimbangkan rehabilitasi dan masa depan terdakwa. Dalam banyak putusan MA, pelaku yang berperan pasif menyesal dan kooperatif sering dijatuhi pidana di bawah tuntutan jaksa atau pidana yang lebih ringan profesional. Selanjutnya, permohonan atau petitum. Berdasarkan seluruh uraian fakta pertimbangan hukum serta asas keadilan, dengan hormat kami memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengadili. 1. Menyatakan bahwa Iqbal Aditya terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan. 2. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya dan mempertimbangkan peran terdakwa yang pasif, tindakan dilakukan tanpa rencana, pengakuan yang jujur sejak awal, penyesalan yang mendalam, kondisi ekonomi terdakwa yang sangat terbatas, dan perilaku terdakwa yang baik dalam masyarakat. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa agar diperhitungkan seluruhnya sebagai bagian dari pidana. 4. Memohon kepada majelis hakim untuk memberikan pidana yang lebih bersifat pembinaan, bukan pemenjaraan. Dan yang terakhir, yang kelima, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah nota pembelaan atau pledoi ini kami ajukan dengan harapan majelis hakim berkenan melihat perkara ini secara lebih bijaksana dan manusiawi. Sekian dari saya, Ramadika Panjinegoro, sebagai penasihat hukum terdakwa. Terima kasih. Baiklah, dengan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih majelis hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami majelis hakim. Baik, karena JPU tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan duplik. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya
memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan dan sidang ditunda 1 minggu ke depan dengan hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Sabtu tanggal 27 Desember 2025, sidang perkara pidana nomor 177-P-B-2025-PN Cikarang akan dilaksanakan pada hari ini. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara pidana PN Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177-PID-B-2025-PN Cikarang atas nama terdakwa Iqbal Aditya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahu bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, yang mulia, saya sudah siap. Putusan nomor 177-PID-B-2025-PN Cikarang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Iqbal Aditya, tempat tanggal lahir Palembang 27 November 2025, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Malang, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMA. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara kelas 2 Cikarang berdasarkan penetapan hakim kedua majelis sejak tanggal 26 Juli 2025 sampai dengan sekarang. Susunan majelis hakim dan pihak-pihak. Yang pertama, Yang Mulia Siti Mariamah SHMH sebagai hakim ketua. Yang kedua, Yang Mulia Diki Rapapala SHMH sebagai hakim anggota 1. Yang ketiga, Yang Mulia Supriyanti SHMH sebagai hakim anggota 2. Pihak-pihak yang lain, Jaksa Penuntut Umum Sita Dwi Asriani SHMH, Penasehat Hukum Terdakwa Ramadika Panjinegoro SHMH. Tentang jalannya persidangan, Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari berkas perkara pidana nomor 177-PID-B-2025-PN Cikarang beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan. Uraian persidangan. Poin pertama, pembacaan dakwaan pada tanggal 27 Oktober 2025. Sidang dibuka. Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa dan kuasa hukumnya. JPU membacakan surat dakwaan. Terdakwa dan penasihat hukum menyatakan mengerti dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi. Sidang ditunda atas permohonan JPU karena belum siap dengan alat bukti dan saksi-saksi. Poin kedua, tanggapan dakwaan. Penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Poin ketiga, memeriksa bukti tanggal 29 November 2025. Poin A, pemeriksaan saksi-saksi. Yang pertama, saksi korban Ranisha Cika menerangkan hilangnya motor dan kerusakan gembok. 2. Saksi kedua Maria Clarissa sebagai polwan menerapkan penangkapan terdakwa pada 6 Juli 2025 dan menemukan plat kendaraan serta obeng. Saksi ketiga Devaldo Eriandes menerangkan telah melakukan pemeriksaan sesuai SOP dan terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Poin B, pemeriksaan barang bukti. Barang bukti berupa sepeda motor Suzuki nomor polisi B6603 FQW
Poin C, pemeriksaan terdakwa pada tanggal 6 Desember 2025. Terdakwa Iqbal Aditya diperiksa. Terdakwa mengakui melakukan pencurian bersama Andi DPO, mendapat 500.000 dan menyesali perbuatannya. Sidang ditunda 1 minggu untuk memberi kesempatan JPU menyusun tuntutannya. Poin D, pembacaan tuntutan pidana tanggal 13 Desember 2025. JPU membacakan tuntutan pidana. Penasehat hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan. Sidang ditunda 1 minggu untuk persiapan pembelaan. Poin E, pembacaan pembelaan pledoi pada tanggal 20 Desember 2025. Penasehat hukum terdakwa membacakan pembelaan. JPU menyatakan tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutannya. Sidang ditunda 1 minggu untuk bermusyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan. Pertimbangan hukum majelis hakim. Yang pertama, pembuktian unsur pidana pasal 363 ayat 2 KUHP. Majelis hakim menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan pasal 363 ayat 2 KUHP tentang pencurian yang disertai pemberatan. Majelis hakim telah mencermati seluruh alat bukti dan fakta persidangan dan berpendapat bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi. Poin A, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Terbukti berdasarkan keterangan saksi korban Ranisha Cika dan pengakuan terdakwa Iqbal Aditya, terdakwa dan rekannya telah mengambil secara melawan hukum 1 unit sepeda motor milik korban. Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terbukti dari upaya penjualan motor dan terdakwa menerima sebagian hasil sebesar 500.000. Poin B, unsur pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari. Unsur ini diuraikan dengan unsur pemberat lainnya yang terdapat dalam pasal 363 KUHP yang setingkat dan relevan dengan fakta persidangan, yaitu dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Terbukti terdakwa mengakui perbuatan pencurian dilakukan bersama Andi DPO. Adanya 2 pelaku atau lebih merupakan bentuk pemberatan sesuai hukum. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu. Terbukti keterangan saksi korban menyebutkan gembok pagar telah rusak. Keterangan saksi Dipaldo Ariandis membuktikan ditemukan alat yang digunakan merusak, yaitu obeng, di kediaman terdakwa. Perusakan ini membuktikan adanya upaya paksa untuk mencapai barang yang dicuri. Yang kedua, pertimbangan pidana. Majelis hakim menimbang perlunya menjatuhkan pidana yang setimpal dan proporsional dengan memperhatikan keadaan terdakwa dari perbuatannya. Poin A, hal-hal yang memberikan terdakwa. Yang pertama, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan melanggar ketertiban umum. Yang kedua, perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian material yang cukup besar bagi saksi korban. Yang ketiga, terdakwa melakukan perbuatan secara terancam dan bersekutu dengan pelaku lain, serta menggunakan kekerasan atau perusakan terhadap gembok. Poin D, hal-hal yang meringankan terdakwa. Yang pertama, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit. Kedua, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Yang ketiga, terdakwa belum pernah dihukum sepanjang tidak ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya. Berdasarkan keterangan saksi, Ferawati Andini terdakwa memiliki riwayat perilaku yang baik di lingkungan sosialnya, pekerja keras dan ramah, yaitu patut dijadikan pertimbangan kemanusiaan dalam menjatuhkan hukuman. Yang kelima, berdasarkan pertimbangan memberatkan dan meringankan tersebut, majelis hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun tetap menjadi pelajaran bagi terdakwa dan masyarakat. Mengadili, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, majelis hakim yang pertama menyatakan terdakwa Iqbal Aditya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menghukum terdakwa Iqbal Aditya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti
bukti berupa 1 buah plat nomor polisi 6603 FIW dikembalikan kepada saksi korban Radisha Cika, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mengadili Negeri Cikarang pada hari Selasa 11 November 2025 oleh Yang Mulia Siti Mariama SHMH sebagai Hakim Ketua, Yang Mulia Diki Ramapala SHMH, dan Yang Mulia Supriyanti SHMH sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Sabtu 27 Desember 2025 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa. Baik, dengan demikian putusan Majelis Hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Mengerti ya, Mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan dengan nomor perkara 177-PID.B/2025-PN Cikarang atas nama terdakwa Iqbal Aditya dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.